Jadi kayak bukan Pratama ya, kok yang ditunjuk ini terus kayak gitu. Pas Aldi ngomong, ya mungkin kamu kurang belajar gitu, butuh proses gitu. Tunjukkan yang terbaik aja, pasti nanti juga kepilih kayak gitu. Pengalaman buruk saya adalah sering memarahi adik kelas ya CDP itu. Terus Ya tegas. karena sudah mungkin tua ya teman-teman, ya bukan tua tapi sudah lama itu yang menjadi angkatan yang tertua. Laskar Pemali on Podcast. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sedang berlangsung podcast Gerakan Pramuka SMP Negeri 1 Wanasari yang biasa di 4 tahun ini biasa diberikan julukan Laskar Pemali. Jadi menuju ke 4 Laskar Pemali ini yang istilahnya didirikan ataupun hari jadinya itu tanggal 28 Februari 2017 yang insya Allah nanti di bulan Februari tahun 2021 ini Laskar Pemali itu memiliki umur 4 tahun, jadi masih belia ya itu untuk Pramuka Laskar Pemali. Itu hanya sekedar julukan saja untuk penyemangat. Dan hari ini kita bertemu dengan teman-teman Purna Laskar Pemali. Seharusnya memang hari ini berkumpul 4 angkatan. Dari angkatan 16 ada Kak Puriman, kemudian angkatan 17 Kak Hadik, kemudian ada angkatan 18 ada Kak Aldi, dan kemudian sebenarnya ada angkatan 19 karena ada beberapa halangan yang mungkin tidak bisa ditinggalkan, jadi tidak bisa. Jadi untuk podcast hari ini di Pramuka Laskar Pemali ini terkait dengan kisah kasih Pramuka Laskar Pemali selama kakak-kakak Purna ini berada di Gerakan Pramuka SMP Negeri 1 Wanasari. Selamat siang Kak Puriman, Ya. Kak Hadik, selamat siang Kak Aldi. Ya. Saya pengen perkenalan dulu dari tiap-tiap angkatan, dari Kak Puriman dan nanti sampai dengan Kak Aldi dari angkatan berapa mungkin nanti perkenalkan dulu. Mungkin dari angkatan ke-16 monggo. Ya, perkenalkan nama saya Puriman, biasa dipanggil Kak Pur atau Mas Pur gitu ya. Mantap gitu ya Kak Pur. Langsung dari angkatan 17. Perkenalkan nama saya Adik Galbar, bisa dipanggil dengan Kak Adik. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Ali Faktim Mahardika, sering dipanggil Aldi. ya mungkin ini teman-teman YouTuber ataupun teman-teman Laskar Pemali, bahwasanya di depan ini mungkin ada beberapa yang mungkin siapa sih yang di depan ini, mungkin ada beberapa yang menganggap oh pasti itu Pratamanya kan begitu ya, tapi mungkin hari ini ada beberapa mungkin tidak sesuai dengan anggapan dari teman-teman Laskar Pemali. Mungkin di depan ini angkatan 16 sebagai anggota atau Pratama atau bukan ini yang di angkatan 16? Saya sebagai anggota. Anggota ya, jadi Pratamanya waktu itu siapa? Kak Puriman. Oh ya, waktu pertama saya itu Andre Bagus Saputra. Itu ya Putra ya? Iya ya. Yang Putri? Yang putri Berarti kalau angkatan, salah- kalau angkatan 16 itu apa ya? Yang paling tua kan? Maksudnya yang paling tua di ibaratnya Laskar Pemali itu kan gitu. Iya, benar. Terus untuk yang di angkatan 17 Pratamanya ini ya, Kak Hadik ya sendiri ya? Ya, saya sendiri. Untuk yang Putri siapa Kak? Yang putih Alifah. Alifah ya? Terus yang 18-nya Ya, saya sendiri, Kak Aldi. Iya. Yang putrinya siapa Kak? Ade Maratus Soleha. Ada Maratus ya. Kemudian ini ada satu pertanyaan mungkin yang ini menjadi sorotan untuk kakak-kakak sekalian. Ibaratnya kenapa sih kemudian
Kak Puriman, kemudian Kak Hadi, kemudian Kak Aldi itu kok tertarik gitu loh, tertarik bahwasanya mengikuti pramuka di SMP 1 Wanasari gitu. Ketertarikannya itu apa gitu yang kemudian menjadi oh saya pengen ikut gabung di pramuka SMP Negeri 1 Wanasari gitu. Apakah dari prestasinya, apa kemudian menjadi kebersamaannya, mungkin itu saya mau menanyakan terkait dengan itu. Ketertarikannya apa sih mengikuti pramuka di SMP 1 Wanasari selama di tahun itu? Saya ke Kak Puriman. Ya, baik, saya akan menjelaskan. Dari sekian lamanya kita mengikuti kegiatan pramuka SMP Negeri 1 Wanasari, mungkin yang saya tertarik dengan kegiatan tersebut yaitu menjalin suatu kebersamaan dan kekompakan dalam suatu kegiatan tersebut. Ya, karena dari suatu anggota itu memiliki bakat atau kemampuan, ya pastinya dari teman yang lain yang belum bisa memperhatikan atau ingin bisa seperti yang teman yang lainnya gitu. Gini Kak Pur, kira-kira yang menjadi unsur pendorong gitu loh, unsur pendorong bahwasanya Kak Puriman itu saya pengen aktif di kegiatan pramuka ini gitu loh. Itu yang menjadi pendorong itu siapa Kak Pur? Yang menjadi pendorong gitu loh. Kemudian Kak Puriman itu pengen ikut gerakan pramuka di SMP 1 Wanasari gitu. Siapa kira-kira? Waktu itu saya tertarik dari kakak kelas yang aktif. Berarti angkatan 15 ya? Iya. 15-nya ya? Itu yang menjadi pendorong karena ibaratnya setelah mereka juga berkecimpung di pramuka, akhirnya itu yang menjadi pendorong aku. Iya. Dari Kak Hadik mungkin yang menjadi ketertarikan Kak Hadik kan pertama ya Kak ya, pertama di angkatan 17 ini bersama Kak Alifah, yang menjadi tertarik itu apa Kak Hadik? Ketertarikan saya adalah bisa bersama-sama menjaga erat tali silaturahmi dan kekompakan di gerakan itu sendiri. Dan saya tertarik dengan kegiatan pramuka itu karena senang dengan kumpul-kumpulannya, dengan materi-materi yang diberikan oleh kakak kelasnya atau dengan yang lainnya. Ibaratnya berarti semacam ada ketertarikan di materi yang kemudian itu menumbuhkan kumpul-kumpul gitu Kak Hadik ya. Ini Kak sama dengan Kak Puriman yang menjadi unsur pendorong bahwasanya Kak Hadik itu sangat tertarik mengikuti pramuka ini gitu loh. Siapa itu yang menjadi unsur pendorong? Mr. Guest-nya itu siapa kan begitu? bukan Mr. Nimba gitu. Yang menjadi unsur pendorong gitu. Siapa kira-kira kan? Untuk pendorongnya ya kakak kelas. Kakak kelas kok melihat pramuka di SMP Negeri 1 Wanasari, kakak kelasnya kok pramukanya kok bagus gitu, kayak ada daya tarik untuk mengikuti pramuka. Ibaratnya kalau bahasa berbesi itu rentek kan ya itu. Iya. Rentek lah gitu ya. Pengen melu. Iya, pengen melu ibaratnya kayak itu. Dari Kak Aldi mungkin ya ketertarikannya dari Kak Aldi itu apa gitu yang menjadi bahwasanya saya ikut pramuka. Kalau Ken itu waktu tak lihat ya waktu itu kayaknya itu Aldi nggak mungkin gitu. Tapi kalau setelah berjalannya waktu kok luar biasa banget. Yang menjadi kayaknya semangat sekali tertarik ikut pramuka sampai kemudian menjadi pratama itu apa Kak Aldi? Ya, saya tertarik mengikuti pramuka. Yang pertama, bakat saya mungkin di bidang ekstrakurikuler bukan akademik. Iya. Kemudian saya memiliki ingin membanggakan kedua orang tua dengan prestasi saya sendiri dengan mengikuti pramuka. Gitu ya. Ya. Sama sih tadi sama teman-teman dari angkatan 16 sama 17 yang menjadi unsur pendorong. Waktu itu kan mungkin Ken itu menganggapnya ya itu masih anggapan belum kemudian itu menjadi menjadi analisa yang betul gitu. Itu kayaknya ini pertengahan pasti akan keluar lah istilahnya nggak sampai DP dan sebagainya. Itu yang menjadi unsur pendorong itu kira-kira siapa gitu lah.
sampai kemudian Kak Aldi itu sampai menjadi Pratama dan sebagainya, yang akhirnya kemudian saya kira nggak usah ditanyakan lagi kan ketika pas angkatannya Kak Aldi itu masalah prestasi seperti apa dan sebagainya gitu. Siapa Kak kira-kira kan? Ya, yang pertama itu dari rekan-rekan seperjuangan selalu ngomong kita masuk bareng, lulus harus bareng, kita sudah saling kenal. Kalau ketika ada keluh kesah kita keluarga diomongin baik-baik. Mungkin dari teman-teman yang membuat Aldi, oh ya ini mungkin keluarga kedua Aldi, ketika Aldi mempunyai masalah Aldi cerita sama rekan-rekan, kemudian rekan-rekan merespon dengan baik, jadinya Aldi timbal balik ya semangat untuk memajukan Pramuka SMP Negeri 1 Wanasari dengan prestasi dan kerja keras Aldi sebagai ketua. Ya mungkin itu ya menjadi yang unsur pendorong gitu Kak Aldi. Mungkin pas perjalanannya Kak Aldi itu kan ibaratnya ada awal-awal ya, maksudnya belum pas kemudian menjadi DP, awal-awal mungkin ada keraguan dan sebagainya, tetapi pas perjalanan waktu tadi yang disampaikan oleh Kak Aldi dengan semangatnya teman-teman itu yang menjadi unsur pendorongnya. Ibaratnya tadi yang disampaikan oleh Kak Aldi, kita masuk bareng ya, kita keluar bareng, itu sangat luar biasa sekali gitu loh. Jadi itu yang menjadi semangatnya Kak Aldi. Terus kemudian ini Kak, saya yakin di Pramuka itu bukan hanya kemudian mencari pengalaman. Kalau pengalaman itu kan gak hanya di Pramuka ya, kita banyak sekali mencari pengalaman di ekstrakurikuler apa itu, misalkan Pasibra ataupun PMR dan sebagainya, itu kan banyak. Tetapi yang seharusnya ini menjadi penyemangat ataupun kesukaan, yaitu scouting skill. Kira-kira ataupun materi scouting skill di Pramuka yang kakak sukai, yang kemudian itu menjadi semangat kakak, oh saya pengen benar-benar mengikuti terus, saya pengen berlatih, saya masih pengen terus berlatih kaitannya dengan scouting skill itu. Kira-kira materi terkait dengan apa gitu loh di kakak sekalian yang kayak di gerakan Pramuka itu gitu loh. Dari Kak Hadi dulu mungkin kira-kira scouting skill yang seperti apa gitu loh, ataupun materi yang seperti apa yang kemudian Kak Hadi diinginkan ya disukai gitu. Materi yang saya sukai dari Pramuka adalah materi tali temali. Temali ya. Saya senang dengan materi tali temali karena dengan ikatannya atau dengan pas membangun, dengan kebersamaan mungkin ya. kebersamaannya. Jadi ini ya Kak Hadi, mungkin dari proses pembuatannya itu sudah kemudian secara bersama-sama, kemudian mungkin kan prosesnya nggak 1 menit 2 menit kan, kita butuh proses yang panjang. Misalkan kita buat buat rubber, buat menara pandang dan sebagainya, itu kan membutuhkan proses. Yang mungkin yang menjadi kesukaan Kak Hadi mungkin lebih pada prosesnya, karena lebih ada gregetnya, ibaratnya gregetnya dalam membuat tali temali itu. Ada lagi Kak Hadi mungkin materi yang kemudian disukai selain tali temali gitu, kan banyak tuh yang di Pramuka kan gak hanya tali temali saja kan. Kira-kira apa lagi? Materi yang saya sukai adalah materi sejarah Pramuka. Sejarah. Dari Kak Puriman mungkin materi yang scouting skill yang kemudian Kak Puriman sukai, yang menjadi itu unsur pendorong sendiri gitu loh Kak. Ya, mungkin dari saya mengikuti kegiatan Pramuka itu yang saya suka ya. Kayaknya bingung nggak? Bingung ini. Apa terlalu banyak gitu lah? Soalnya dari Mas Hadi itu sudah menyampaikan dari pioneering atau materi-materi apa itu sejarah Pramuka. Iya. Ya, mungkin saya baru setengahnya ya yang menguasai materi. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Jadi saya bingung untuk menyampaikan apa ya kelebihan yang saya materi. Ini bingung apa karena sudah
udah tua gitu karena udah lama mungkin memorinya kayak gitu ya. Apa gitu ya mungkin apa ya yang masih teringat gitu loh Kak Puriman bahwasanya suka materi ini gitu loh Kak. Gitu. Gak mungkin nggak ada yang nggak suka. Kalau nggak ada yang nggak suka berarti tanda tanya. Ikut pramuka berarti ada apanya kan begitu kan. Dari Kak Aldi mungkin terkait dengan cutting skill ataupun materi di gerakan pramuka itu kan banyak yang Kak Aldi ibaratnya kerentek gitu loh. Yang ini saya harus benar-benar menguasai gitu. Kira-kira apa Kak Aldi? Yang pertama materi paskibra ya. Iya. Kan di gerakan pramuka pasti dipelajari tentang tata bendera yang baik dan benar dan upacara yang baik dan benar. Ketika Aldi berlatih, Aldi mempunyai rasa penasaran. Cuma segini doang. Namanya ilmu yang saya beri, saya terus haus ilmu dengan paskibra. Kemudian saya berlatih dengan ya semampu saya. Dari Ken pembina pramuka memberi materi paskibra, entah itu dari gerakan, terus langkah ataupun ketepatan. Saya belajar dari situ. Paskibra kayak gitu. Pas saya sebelum masuk pramuka saya tidak tahu apa-apa tentang paskibra. Berarti Kak Aldi itu benar-benar dari nol ya? Benar-benar dari nol kaitannya dengan PBB itu gitu kan. Iya. Sebelum paskibra kita kan harus mengetahui terkait dengan baris berbaris itu kan ya. Berarti Kak Aldi itu benar-benar dari nol, tidak tahu yang namanya hadap kanan, hadap kiri dan sebagainya. Tahu mungkin, tapi tidak tahu kaitannya dengan bagaimana secara pelaksanaannya kan gitu. Berarti benar-benar dari nol Kak ya. Dari nol, dan ketika dipelajari dari sini dari SMP, ketika saya lulus dari SMP kemudian daftar di SMA, saya itu tidak lupa lah dengan gerakan paskibra. Kemudian di SMA ada seleksi buat 17 Agustus, kemudian saya daftar. Pas itu alhamdulillah saya masuk dan saya bersyukur, mungkin ini ilmu yang saya raih kerja keras dari SMP, mungkin ini yang terbaik. Iya. Ya berarti memang ada hasilnya kan ya. Ada hasilnya kalau memang gini ya, kalau misalkan kita kita pengen tahu itu, tetapi kita tidak bersungguh-sungguh bahwasanya benar-benar dari hati, saya kira tidak bisa kemudian menjadi yang terbaik pada saat kita follow up depannya kan begitu. Mungkin Kak Aldi ibaratnya menjadi pilihan pada saat SMA itu kan menjadi yang terbaik. Karena apa? Karena bersungguh-sungguh gitu loh. Bersungguh-sungguh menjalankan kaitannya dengan yang diinginkan. Contoh tadi yang Kak Aldi sampaikan itu terkait dengan paskibra kan begitu. Terus apa lagi Kak Aldi yang disebutin skill itu kira-kira? Skill semisal kolonel tongkat. Kolonel tongkat, Iya. kaitannya dengan gerakan tongkat itu ya. Iya. Berarti ibaratnya Kak Aldi itu suka yang ibaratnya benar-benar fisik ya. Iya. Fisik yang kemudian menjadi penopangnya. Ada lagi Kak Aldi atau memang itu yang menjadi kemudian pendorong gitu? Apa Iya. cuman itu? Cukup. Cuman. Terus ini Kak, di gerakan pramuka itu kan tahun 16, tahun 17, tahun 18, ibaratnya 1 tahun itu menjadi dewan kan begitu. Kita berbicara tentang dewan dulu gitu. Pada saat kita kakak-kakak sekalian itu di dewan, ibaratnya mengemban amanat terkait di dewan penggalang itu sendiri. Itu kan nggak mungkin kemudian 1 tahun itu nggak ada cerita kan begitu ya? Nggak ada cerita pasti, banyak cerita, ya kisah kasih dan sebagainya. Mungkin bisa sedih, bisa senang. Saya pengen tahu gitu loh, teman-teman angkatan 16 sampai dengan 18 itu kira-kira kisah ya. Ini kisah ya, kita belum ke kasih gitu. Kita kisah dulu, kisah ibaratnya yang senang, yang sedih, yang suka, yang menjadi ibaratnya 1 tahun itu kakak-kakak di gerakan pramuka itu temui. Ada kisah apa sih gitu? Kisah apa yang kemudian silakan ceritakan saja sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Ini menjadi menjadi memori sendiri gitu kepada teman-teman Laskar Pemali yang mungkin nanti bisa menonton terkait dengan podcast ini, bisa diceritakan dari perwakilan ataupun dari teman-teman Pratama 17 sama 18 ini.
Dari Kak Aldi dulu mungkin kisah yang senang, sedih di SMP Negeri 1 Wanasari yang di Gerakan Pramukanya itu apa sih Kak Al ketika di Dewan Penggalang itu? Mungkin banyak sekali, saya kira banyak sekali di setiap angkatan pasti banyak sekali terkait dengan kisah ya, kisah di Gerakan Pramuka. Kira-kira apa Aldi? Ketika ingin berpindah namanya apa ya, jabatan ya, Iya. Aldi lengser dengan adik kelas, sel pergantian Dewan Penggalang 2018-2019 di sini. 5 ya? Iya. Apa ya namanya, Serah terima jabatan. terima jabatan di Bumi Jawa. Dan ketika hari H berasa 1 tahun kayak kurang ya, berasa cuman sebentar, Ya, padahal ibaratnya setelah teman kan ya? setelah teman ya, bahasa berbahasa setelah teman ya, padahal dipikir udah satu keluarga, susah seneng bareng, panas kepanasan, hujan kehujanan, latihan dengan rasa capek, tapi ketika di situ saling menyemangati, ayo ini event terakhir, kita harus semangat, mungkin ini yang terbaik, kita tunjukkan yang terbaik. Ketika di hari H berasa ketika api unggun kan, pas itu cuaca tidak mendukung dan diacarakan di dalam aula walaupun pakai lilin dan ditutupi dengan apa ya, ada itu, jadi api unggun elektrik lah ya, yang kemudian itu yang menjadi ini karyanya teman-teman dari Laskar Pemali 18 itu sendiri. Kemudian dari situ semuanya ya berasa sedih ketika menyanyikan lagu perpisahan. Pas di situ pada rangkul, terus pada ngomong mungkin ini perpisahan untuk jabatan, bukan perpisahan untuk selama-lamanya, karena setiap manusia pasti akan menempuh hidup yang baru. Semisal ketika ada pertemuan pasti ada perpisahan. Perpisahan itu jangan menjadikan alasan untuk tidak menjadi silaturahmi. Ketika ngomong di situ semua pada yaudah, nanti kita ketika sudah lulus kita sering-sering kumpul bareng, ngobrol bareng dan membicarakan bagaimana kedepannya untuk mensukseskan Laskar Pemali. Dan nyatanya mungkin ini ya kali ya, nyatanya mungkin dari angkatan 18 sering kumpul kan begitu ya. Itu yang menjadi kemudian apa ya, yang menjadi pegangan pada saat kemudian perpisahan itu ya. Iya. Ya mungkin ada rasa apa ya, rasa benar-benar dari hati sampai kemudian kan juga melihat sendiri kan waktu itu, melihat sendiri kok sampai nangis dan sebagainya. Jujur saja mungkin waktu itu memang Ken menghindar gitu loh. Jadi memang Ken itu silakan kalau misalkan pas terakhirnya silakan Ken biarkan mereka ibaratnya meluapkan emosinya dengan tangisnya sendiri, bukan tangis terkait dengan sedih untuk pergi gitu ya. Tetapi mungkin itu menjadi apa ya, alhamdulillah juga saya sudah melaksanakan tanggung jawab 1 tahun ini kan begitu. Tetapi memang sedihnya mungkin kita tidak bisa satu alma mater kan begitu Kak Aldi. Ibaratnya ada ini enggak, ibaratnya yang seperti apa ya, sampai dengan hati bisa kok sampai berpisah, sampai dengan kemudian sampai berhari-hari Kak Aldi sampai berpikiran terus sampai segitunya enggak kan? Ya pastinya ada berpikiran kayak gitu. Kenapa ya bisa secepat ini? Karena ya yang pertama sudah melalui waktu yang lama dari CDP, DP hingga menjadi sekarang purna. Ketika setelah perpisahan itu pasti ada rasa rindu ingin kumpul. Biasanya hari Rabu buat bikin materi, ini pulang sekolah langsung pulang, pulang sekolah langsung pulang. Ketika di situ cuma ada kebiasaan yang ibaratnya kok nggak ada gitu ya, iya, ada kebiasaan yang nggak ada gitu. Kayak ada yang kurang. Ada yang kurang kan begitu. Kurang, terus berasa hidup ini kayak kurang lengkap kalau nggak ada perkumpulan dari pramuka. Pas dari situ ngobrol-ngobrol lewat chattingan WA, ngomong yuk ngadain kumpul.
buat sharing-sharing, nasihatin adik kelas, memberi materi biar ya sama-sama belajar. Kita juga bukan sok pinter ya. Iya. Kita itu memberi ilmu seadanya, sebisanya, dan memberi pengalaman. Semoga kedepannya di tahun berikutnya bisa lebih baik lagi. Ada lagi nggak Kak? Kira-kira yang sedih gitu loh. Selain dari pasti saya kira kalau misalnya serah terima jabatan itu ya sedih, itu normal karena itu perpisahan gitu. Ada lagi nggak selain dengan perpisahan serah terima jabatan itu, selain serah terima jabatan? Ya, yang kedua ya ketika setelah lomba event besar, misal Seko di SMA Negeri 2 Brebes atau lomba di Warjab atau di namanya kelompok apa ya? Oh ini Jamran ya? Jamran ya. Ketika di situ merasa ada rasa bangga belajar, kita belajar semua, pulang sekolah kita capek semua belajar. Kita itu membagi waktu dari belajar akademik dan belajar kepramukaan, itu membuat pikiran lelah, sangat capek. Tapi dari rekan-rekan setelah pulang sekolah kita membuktikan kalau kita tunjukkan yang terbaik, kita pasti juara. Hasil nomor sekian, penting kita udah berusaha yang terbaik. Ketika di hari H pasti ada rasa nervous, deg-degan, pasti itu ada ketika ada SMP lain. Kira-kira ada cerita nggak pas waktu Jamran itu ibarat sampai nervous, kemudian apa yang tertinggal dan sebagainya, kan punya cerita gitu yang pas saat Jamrannya Kak Aldi itu, kira-kira ada cerita nggak pas sampai nervousnya sampai ada kemudian yang menjadi tertinggal ataupun apa dan sebagainya? Kira-kira ada cerita nggak? Ya, kan masih ingat soal ini, ada sampai pokoknya sampai nervousnya, ya bukan nervous sih, karena mungkin ini apa ya, pengen memberikan yang terbaik tetapi menjadi over confident kan begitu. Ada nggak kira-kira Aldi ingat? Ya, seingatnya Aldi ketika Aldi dan tim Pramuka SMP Negeri 1 Wanasari datang dan semua di situ pada ngeliatin kayak ini SMP dari mana? Ini SMP dari mana kayak gitu. Terus Aldi dan pasukan ngomong, "Udah jangan hiraukan, kita di sini niatnya baik untuk lomba, kita menang. Semoga-moga kita bisa memberi penghargaan kepada sekolah karena sekolah telah membiayakan. Semoga tim ini bisa berjalan dengan baik dan membawa piala." Terus kita buka tenda, buka apa, kita sharing-sharing, ingat-ingat materi. Ketika pas lomba lomba pioneering dengan membuat perahu di situ, Aldi merasa nervous. Ketika rakitan di situ, Aldi ngelihat SMP lain, bahasa Brebesnya namanya minder. Kok di SMP lain udah pada cepet-cepet, kenapa di sini kayak gitu? Terus Aldi, Sahrul sama Agil nyemangatin, udah nggak apa-apa, kita tunjukin yang terbaik, kita pasti yakin. Terus kita rakit dan alhamdulillah walaupun kurang sempurna, tapi ada rasa bangga. Oh, mungkin ini latihan sebelumnya kurang puas, kurang maksimal semangat, jadinya hasilnya kayak gini. Mungkin ini yang terbaik. Semoga kedepannya kita membimbing adik kelas, semoga dengan pengalaman yang saya sendiri alami, saya bisa sharing-sharing ke adik kelas supaya hasilnya lebih baik dari tahun saya sendiri. Mungkin ini pas nyambung ke Kak Aldi, kan sangat ingat sekali karena memang waktu itu yang benar-benar mendampingi sekali dari angkatan 16, angkatan 17, angkatannya Kak Aldi kan 18, itu kan yang benar-benar yang mendampingi penuh lah ya. Ingat sekali sampai nervousnya ataupun lupa gitu kan. Sudah tak ingat yang pertama itu pada saat si bangkit gitu ya. Pada si bangkit itu sudah tak peringati, maksudnya suruh tak bawakan apa waktu itu, tali atau apa itu ya, dikresek ya, suruh tak bawakan. Itu kan penting karena hari pertama setelah upacara itu yang harus dipakai. Pas waktu itu sudah sampai sana dicari itu nggak ada. Saya tanya ke bangkit gitu, gimana kit itunya yang dikresek? Nggak tahu. Wah, di situ yang kemudian akhirnya kan langsung ke sekolah lagi. Ya waktu itu kan akhirnya langsung ke tenda aja. Waktu itu kan akhirnya
teman-teman Aldi dan teman-teman waktu yang mau ke ini kan sendiri kan, Iya. ke tenda sendiri. Yang akhirnya kemudian kan kembali lagi ke sekolah. Kemudian yang kedua, Kak Ade pada saat itu mau lomba pioneering. Ya si Ade itu lupa bahwasanya pioneeringnya itu nggak dibawa, masih di rumah itu si Ade itu Pratama Putrinya di 18 itu sampai lupa. Ya akhirnya mau nggak mau Ken juga mengantarkan ke rumahnya untuk ngambil. Itu mungkin yang menjadi apa ya, proses bukan karena nervous sekali, tetapi itu yang menjadi karena terlalu semangat akhirnya menjadi overconfident. Tetapi yang membuat senang dan bangga itu kira-kira apa Kak waktu di Jambran itu? Ya ketika yang pertama SMP Negeri 1 Wonosari menjadi bagian dari upacara, entah dari upacara pembukaan, dari upacara api unggun hingga penutupan ya. Yes. Itu SMP 1 Wonosari ya menjadi upacara petugas upacara yang hari pramuka. Ya. Yang hari pramuka itu. Terus Ya pas setelah lomba-lomba kan ketika siang jam 11-an ya, Ya. pengumumannya, dan di situ pengumuman kalau SMP Negeri 1 Wonosari juara 1, dan ketika di situ ada rasa bangga, mungkin ini yang terbaik. Itu terakhir ya Ken? Terakhir. Mungkin ini terakhir di angkatan kami untuk menorehkan hasil yang maksimal dengan usaha yang kerja keras, walaupun itu terkadang ketika berlatih itu ada bercandanya, nakalnya, bedulnya. itu normal itu. Jadinya ya kalau ada event kadang ada seriusnya, ada bersandanya. Kita itu biasa-biasa aja, enjoy. Ada waktunya serius, ada waktunya bercanda. Jadinya ketika hari H pengumuman juara ya ada rasa bangga, ya ini mungkin yang terbaik, semoga kedepannya di angkatan yang berikutnya bisa menorehkan hasil yang maksimal. Iya, itu yang menjadi bangga itu. Oke, lanjut ke angkatan 17 ya. Angkatannya Kak Hadik. Yang seneng dulu deh Kak Hadik. Yang seneng dulu. Kira-kira kisah yang senang itu yang Kak Hadik alami itu apa itu pas pada saat angkatan 17 itu Kak Hadik? Kisah yang senang waktu pas mendapat juara di SMA Satu ya? Iya, sama satu Brebes. Itu tingkatan karesidenan kalau nggak salah, itu tingkatan karesidenan Pekalongan. Lombanya apa saja kayak di waktu itu? Pas itu lomba pioneering sama RCTP ya? RCTP. Terus ibaratnya bangganya itu seperti apa gitu? Bangganya nggak nyangka saya atau teman-teman seperjuangan, ada Kak Habib, Kak Lutfi, Kak Najwa, sama Kak Alifah bisa membawa nama membanggakan. Gitu ya. Menjadi juara berapa kali waktu itu? Pas itu Yang pioneering itu? pioneering juara 2. Dua ya? Menjadi juara 2 se-Pintu Pekalongan. RCTP waktu itu juara berapa itu? Kalau LCTP juara 3. 3 ya, waktu itu RCTP juara 3. Kira-kira kesannya itu apa sih waktu kemudian Kak Adik itu, oh saya menjadi juara ya, ibaratnya menjadi juara di tingkatan keresidenan lagi gitu, nggak kemudian se-Brebes lagi itu, tapi sudah se-Bimil. Kira-kira kesannya apa gitu? Kok apa ya? Itu yang menjadi kesannya Kak Adik sendiri. Kesan saya ya nggak nyangka latihan setiap hari ya, Padahal waktu itu nggak sampai, kalau nggak salah itu nggak sampai 1 minggu, kalau nggak salah itu kan sama teman-teman angkatan 17 yang ikut apa ya di SMA 1 itu lomba Garuda ya. Lomba Garuda itu nggak sampai 1 minggu itu latihan kalau nggak salah. Kalau Ken ingat-ingat itu hanya 3 kali pertemuan itu kalau nggak salah. Karena apa? Waktu itu persiapan itu 1 minggu, ibaratnya daftar kan. Ketika daftar kita kelola, ibaratnya meramu sama teman-teman 17 untuk membuat pioneeringnya. Kemudian hari ke selanjutnya itu kan latihan bongkar pasang dan sebagainya kan ya, bongkar pasang dan sebagainya sampai 3 hari kalau nggak salah. Setelah itu kan kita persiapan untuk
ngecat, nggak kemudian sampai kita pasang lagi. Kalau nggak salah 3 hari gitu loh. 3 hari itu persiapannya. Gitu. 3 hari ya. 3 hari. Ya, lanjut Kak. 3 hari itu menjadi persiapannya. Persiapan 3 hari, terus pas di hari H banyak teman-teman dari semua kalangan SMP, dari SMP 1 Brebes, ada SMP 1 Bulakamba, Bima Sakti, dan yang lainnya, ada SMP 1 Adiwerna, dan banyak SMP 2 SMP 2 ada ya Brebes ya? ada Ya. SMP 2 Brebes, SMP 1 Brebes ya juga ya? Iya. Iya. MTS model ada nggak ya kira-kira waktu itu? MTS model Ada ya waktu itu ya? ada. Terus kesannya ada kesan tersendiri apalagi yang dari mungkin pangkalan yang lain yang kemudian itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kak Hadik gitu. Kesan dari pangkalan yang lain, oh saya bisa kenal ini, bisa saya dan sebagainya, kira-kira dengan pangkalan mana Kak Hadik? Yang sampai ibaratnya selepas dari itu masih berhubungan baik gitu loh. Dengan siapa kira-kira? dengan SMP 1 Bulakamba, dengan saudara Mas Faris. Mas Faris gitu ya. Ya. Sampai satu ini ya. Sampai satu alma mater setelah lulus dari SMP gitu ya. Berarti dengan Bima Sakti gitu ya. Bisa berhubungan baik dengan Kak Faris itu di SMP 1 Bulakamba. Nah, sampai ini ya, pernah kita juga berkunjung ke SMP 1 Bulakamba juga gitu. Mas Imam, apa kabar? Gitu. Kim ataupun biasa panggilannya Kim, apa kabar Kak Imam gitu. Dari SMP 1 Bulakamba yang biasa julukannya itu Bima Sakti, betul lah ya? Betul. Iya. Terus ada kisah sedih nggak? Selain tadi kan sudah senang, gitu, senang. Kira-kira sedihnya itu apa Kak Dik? Bisa sedih pas udah mau lengser. Tadi ya sama dengan Kak Dik yang Iya, serah terima dengan jabatan itu. Waktu itu di mana Kak Dik? Di- Pas serah terima jabatan itu? Di PAI. Di PAI. Oh Iya. ya di PAI ya. Sedihnya itu seperti apa gitu? Ya. Yang Kak Dik alami gitu. Kayaknya kok cuma sebentar, 1 tahun itu. Sebentar itu ya. Iya. Terus setiap hari Jumat perkumpulan pramuka kayak gini, keluh kesah bersama, senang susah senang bareng, dilewati bersama. Kepikiran nggak nyangka gitu mau serah terima jabatan aja. Nah, ibaratnya cepat banget ya. Oh. Ibaratnya cepat banget, ekspres lah pasti seperti itu, ekspres gitu. Terus ada lagi nggak Kak Dik kisah sedihnya ketika angkatannya Kak Dik itu tahun 17? Kisah sedih pas diomongin orang tua. Oh itu ya. Pernah berarti ya Kak Dik itu Pernah, diomongin pernah. orang tua. Itu kok sampai kemudian itu dimarahin orang tua gitu. Maksudnya karena itu kesalahan kaitannya dengan apa gitu sampai dengan dimarahin orang tua gitu. Karena pulang pramuka pas bubar pramuka kan jam 5. Ya, Terus ada kegiatan lain dari Dewan Penggalang. ya, ya. Ya semisal materi Ah. atau kumpul-kumpul yang berkaitan dengan pramuka. Situ hari udah mulai gelap. Ya, ya. Udah sore, terus nggak ada angkot. Bisa. Nggak ada angkot pasti. Karena nggak ada ini ya, angkot. waktu itu memang tidak diperbolehkan pakai motor ya, Iya. maksudnya pakai angkot itu ya. Masih pakai angkot. Pas pulang azan maghrib. Sampai rumah itu, sampai rumah. Sampai rumah Terus azan kemudian maghrib. kesan dari orang tua gimana? Kata orang tua, sekolah kok sampai maghrib. Iya. Ada kegiatan apa di sekolah Iya, itu? iya. Saya minder. Dari situ saya punya inti sendiri. Saya harus semangat dan bisa nunjukin prestasi saya kepada orang tua Iya. saya bahwa pramuka itu bisa membanggakan kedua orang tua Iya. saya. Ya, kemudian setelah kemudian Adik itu kan waktu itu lomba kan ya, ada prestasi. Waktu itu juga setelah kejadian itu berarti menunjukkan ke orang tua bahwasanya pramuka itu prestasi kan begitu, gitu. Pas nunjukin, pas hari H ada lomba di GSC kan, DSC. GSC SMA 2 Brebes. Izin sama orang tua mau ikut lomba kurang lebih 2 hari atau 3 hari itu. 2 hari, Dua hari. itu, 2 hari.
Pas di sana udah melakukan perlombaan, ada pengumuman lomba. Di situ SMP 1 Wanasari mendapat juara. Banyak ya waktu itu Banyak, ya? membawa banyak piala. Terus di situ saya nunjukin kepada orang tua. Ada salah satu teman saya Iya. apa itu memotret untuk Oh nunjukin iya, dokumentasi gitu ya. dokumentasi untuk nunjukin ke kedua orang tua saya. Hmm. Ini loh anak Ibu. apa ibu-ibu kayak gitu, bisa mengganggu orang tua lah. Berprestasi ya di pramuka itu bisa berprestasi kan begitu ya. Jadi teman-teman semua sekalian, jadi jangan dilihatnya kemudian kegiatan pramuka itu di sebelah mata kan begitu. Walaupun ibaratnya kebanyakan kegiatan pramuka itu kan di luar gitu ya, di luar kaitannya dengan fisik dan sebagainya. Tetapi kalau kemudian ada semangat, kemudian ada keyakinan dari diri sendiri, saya yakin prestasi itu akan mengikutinya. Nggak mungkin kemudian prestasi itu akan mengingkari. Saya yakin kalau misalnya dari dirinya sendiri, ya dimanapun berada teman-teman pramuka, kalau misalnya ada keyakinan, saya yakin prestasi itu akan mengikuti kan begitu. Mungkin itu Kak Adi. Iya. Dari Kak Puriman, kisah menarik yang ini deh, yang senang dulu waktu angkatannya Kak Puriman itu apa gitu? Waktu saya apa ya, ingat itu waktu lomba di SMA Negeri 1 Bulakamba. Negeri 1 Bulakamba. Iya. Iya. Yang hari jadi SMA-nya itu. Waktu itu ya Kak Puriman, awal-awal menjabat DP, karena waktu itu juga masih ada angkatan 15-nya kan waktu itu ya. Berarti awal-awal ya. Ya, silakan. Di situ saya dan rekan-rekan menjuarai lomba PBB Juara 1 loh. nomor 1 ya kalau nggak salah ya. Di situ alhamdulillah dari rekan-rekan sangat bangga sekali karena ada dari SMP yang lain itu yang mungkin lebih bagus dari SMP 1 Wanasari. Tapi ibaratnya karena semangat dan kemudian keyakinan itu yang mengantarkan itu menjadi kejuaraan dari Kak Puriman gitu. Ada lagi nggak kira-kira yang senang itu Kak Puriman? Yang senang itu pas waktu nyanyiin yel-yel bareng-bareng teman-teman itu ya, bersaingan dengan SMP yang lain. Dan pada saat itu dari saya sendiri dan teman-teman setelah melakukan yel-yel bersama duel yel-yel itu, Waktu angkatan Kak Puriman itu berarti silaturahimnya dengan pramuka mana ya Kak ya? kalau nggak salah itu dengan Sunan Kalijagat ya? MTS Sunan Kalijagat kalau nggak salah di angkatannya Kak Puriman. Gimana Kak? itu alhamdulillah baik, Berjalan ini ya komunikasinya ya. komunikasinya lancar lah sampai saat ini. Ada lagi nggak yang kira-kira senang kaitannya dengan di luar dari lomba gitu? Di luar dari lomba pasti kan ada kegiatan di SMP sendiri yang membuat Kak Puriman itu menjadi senang. Pasti kan itu. Ada nggak kira-kira? Apa sudah karena sudah mungkin tua ya teman-teman ya, bukan tua tapi sudah lama itu yang menjadi angkatan yang tertua ya, angkatan 16 bukan tertua tapi angkatan yang munculnya Laskar Pemali itu yang paling ibaratnya paling pertama kali itu dari angkatannya Kak Puriman itu. Ada nggak kira-kira atau yang sedih gitu mungkin langsung ke sedih aja deh ya, langsung ke sedih kira-kira Kak Puriman kira-kira di angkatannya Kak Puriman. Yang sedih itu sedikit sih ya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Apa ngerjani Pak Tire kan ya, ngerjani Ya mungkin teman-teman. ya, usil Karena gitu. iya, karena ini teman-teman sekalian, Kak Puriman itu orangnya usil. Di tahun 16 itu usil sekali. Coba ceritakan Kak Puriman mungkin yang itu membuat sedih sampai sekarang. Karena kok saya bisa Ya, seperti itu gitu. Ya mungkin ya saya kalau usil dengan teman-teman ya kadang ya merasa bahwa saya itu dijauhi
Jauhi. Iya benar. Loh, kenapa kemudian itu menjadi apa ya, bisa ada rasanya kok dijauhi gitu loh. Ya, Apa karena yang kemudian menjadi jauhi karena usil itu. Iya. Dan Itu mungkin karena Pak Kapur itu. Jadi karena Kak Puriman usil akhirnya dijauhi. Tapi nggak sampai kemudian dijauhi apa ya? Sampai kemudian kalau bahasa Brebesnya itu mutungi kan, nggak sampai situnya. enggak baperan sih. Iya, nggak baperan. Alhamdulillah nggak baperan. Ada lagi nggak kira-kira? Ya mungkin itu yang Itu ya. Kasih tadi kan sudah kisah. Kasih apa yang kemudian pernah dialami sekalian ketika di SMP 1 Wanasari. Kasih itu banyak ya, ibaratnya bukan hanya kemudian masalah pertemanan, tetapi percintaan kita nggak masalah. Kita dalam arti begini, kita ceritakan yang dulu. Saya yakin itu normal. Tetapi kalau Ken sering ngomongin sama teman-teman waktu itu, ya itu urusan pribadi silahkan. Tetapi ketika pas di gerakan pramuka, kalau bisa itu jangan sampai kemudian dibawa. Gitu. Tetapi ini menjadi pengalaman tersendiri bagi teman-teman sekalian. Mungkin ada kasih apa sih ketika di angkatan 16, angkatan 17, angkatan 18 yang kemudian sampai kan marah, itu nggak apa-apa diceritakan. Itu kan menjadi cerita tersendiri yang kemudian itu menjadikan marah, menjadi pembina marah. Kita ada kisah apa dari Kak Puriman? Ada kasih apa, ada kasih apa gitu. Kasih tak sampai mungkin itu kan bisa gitu. Kira-kira ada kasih apa gitu? kasih apa ya waktu itu ya? Apa ada nggak ada yang suka sama Kak Puriman? Ya, mungkin. Saya kira enggak. Apa Kak Puriman? Kira-kira ngasih apa gitu? Kasih bingung itu untuk menyampaikannya ini. Karena nggak ada berarti ya? Ya, mungkin Nggak ada kasih, ternyata memang Kak Puriman terlalu fokus dengan kegiatan pramuka akhirnya nggak ada kasih yang kemudian disampaikan oleh Kak Puriman. Kasih tak sampai kan? Gitu. Dari Kak Adik mungkin kasih yang dialami dari Kak Adik mungkin ada nggak kira-kira? Kasih. Ya kasih. Kasih Yang kemudian sayang atau membuatkan marah ataupun pembina marah dan sebagainya lah. Yang Pas kasih itu. kegiatan kayak perkemahan di sekolah, Perkemahan. Berarti DP ya, masih DP. masih DP perkemahan Sabtu Minggu apa Jumat Oh Sabtu. yang persami itu tapi Ya, cuma bersama satu itu. cuma Ya. satu. Itu Terus ada salah satu pembina dari SMP itu Negeri 1 Wanasari Ya. itu marah kepada saya. Kenapa kok pakaian pramuka kok kayak gitu, kayak seperti anak-anak jalanan gitu, sepatunya kayak anak yang di jalan gitu ya, gitu, napang gitu lah ya. kayak anak pang gitu. Terus banyak kegiatan-kegiatan yang di Persami itu banyak ada anak-anak yang pingsan. Ya. Di situ banyak guru-guru yang marah. Hmm. Ada katanya ada yang jalannya terlalu Oh jauh. iya ya, waktu itu pas angkatan 17 itu yang with game-nya itu ya jauh memang Ya, jauh. Itu karena memang yang kemudian banyak yang sampai Semapu dan sebagainya, yang malah kemudian itu harusnya fokus sama kegiatan malah fokus dengan yang itu ya, yang apa ibaratnya pingsan itu gitu. Terus apa lagi tadi? Situ dimarahin kayak gini. Situ saya disuruh pulang. Disuruh apa ya? Disuruh pulang. Katanya kamu itu tidak pantas jadi ketua atau tidak pantas memegang perkemahan malam ini. Pulang aja kamu. Terus? Dari situ saya sedih. Terus? Mau gimana lagi? Terus ya udahlah kayak gini aja. Ya kemudian ada ini enggak? Fase kemudian itu menjadi saya akan buktikan bahwasanya saya itu baik, saya itu mampu gitu. Ada enggak fase itu? Pas pagi ataupun malam gitu. Ada. Ya, pas malam itu saya menyendiri. Saya akan tunjukin kepada pembina pramuka Ya. bahwa saya itu bisa. Nah, Dan malamnya atau pagi itu acaranya itu berlangsung atau dilaksanakan tuh lancar atau sukses, nggak ada kendala apapun, udah dipegang, dan saya akan membuktikan bahwa saya itu bisa menjalankan kegiatan ini dengan baik. Berarti pas fase malam itu ya, Iya. yang kemudian membuktikan ke pembina. Ada lagi atau cukup Kak? Cukup ya. Dari Kak Aldi mungkin kasih
pas angkatan 18 itu ada nggak kira-kira apa? Saya kira banyak gitu ya. Karena angkatan 18 itu benar-benar kan itu full gitu ya. Ibaratnya ya sedikit tahu lah terkait dengan beberapa kaitannya di 18 itu. Kira-kira ada nggak? Kalau Aldi pribadi, alhamdulillah Aldi nggak ada. Ada ya? Terus Ya cuman siapa gitu? cuman ada ya rekan Iya. seperjuangan, ada yang ya wajar sih, Iya. manusiawi. Masalah percintaan itu ya kadang ya ada yang suka, tapi Ya. Aldi sebagai ketua dan rekan-rekan mensayati boleh bercinta tapi di luar forum, jangan di dalam forum. Ketika ada kegiatan pramuka, fokus di pramuka, kita fokus, kita belajar. Ketika pramuka itu sudah selesai, kamu mau pacaran, kamu mau apa, terserah kamu kayak gitu. Tapi kalau bisa jangan gitu ya. Kalau bisa jangan. Ya itu berarti ada cuman memang itu karena Kak Aldi memegang teguh dengan kemudian apa ya sebagai pratama gitu ya. Sebagai pratama tidak kemudian menjadikan itu yang diutamakan gitu. Ada lagi nggak kira-kira Aldi terkait dengan kasih itu? Kasih mungkin cukup sih. Cukup ya. Iya. Tadi beberapa kemudian yang disampaikan teman-teman dari Purna itu kaitannya dengan kisah dan kasih dan sebagainya. Ini sebagai apa ya? Sebagai powernya kelakuan buruk apa sih? Kelakuan buruk apa yang kemudian ini kan pasti gitu, pasti ada pengalaman buruk gitu, ada pengalaman buruk di teman-teman Purna ini pas pada saat di gerakan pramuka. Ada kelakuan buruk apa sih kira-kira yang pernah dilakukan oleh kakak angkatan 16 sampai dengan 18? Kak Puriman dulu deh. Kelakuan buruk apa kira-kira yang Kak Puriman? Pas waktu apa itu? Ya pokoknya bebas lah. Kelakuan buruk apa yang kemudian Kak Puriman pernah lakukan yang itu membuat dosa lah. Saya membuat dosa sekali gitu kan. Dengar. Ya mungkin yang dialami saya waktu itu ya pas waktu kegiatan kadang leto-letoy lah, santai-santai. Berarti itu menjadi Karena- ini ya kelakuan buruknya ya. Iya. Terus Pas apa ya? Pas teman-teman ngerjain ini itu saya cuma liatin gitu. Belum apa ya? Karena dengan kondisi yang sangat capek mungkin ya. iya. Terus Gimana ya? pokoknya itulah ya. Ya, Pokoknya itu. Dari Ya, Kak banyak Aldi, kok. Kak Aldi. Dari saya sendiri, Kelakuan buruknya mungkin gitu. kelakuan buruknya saya orangnya usil, Itu menjadi pengalaman tersendiri ya. pengalaman sendiri dan suka ya ngerjain orang atau bahasa berbesnya nggak sakit, nggak sakit teman sendiri sampai ya kadang-kadang ada yang sampai nangis. Iya. Di situ saya berasa dosa banget Iya. bikin orang nangis, apalagi yang dibikin nangis cewek. Iya. Soalnya di tahunnya Aldi setiap manusia punya pola pikir dan Iya. perasaan yang berbeda-beda. Beda, ya. Jadinya ketika Aldi ngomong nggak sakit, ngeledekin ke orang tersebut, misal orang ini kuat, kemudian Aldi ngelakuin itu ke orang lain, belum tentu orang itu kuat seperti orang yang Aldi pertama nggak sakit kayak gitu. Jadinya Aldi jadilah jangan disamaratakan, setiap orang itu punya pikiran Ya, beda-beda. karena mungkin tanggapannya Kak Aldi mungkin bercanda gitu, Iya. mungkin bercanda. Tapi memang karena tadi yang disampaikan Kak Aldi, karena pemikirannya teman-temannya itu kan hampir semuanya berbeda lah ya, nggak sama. Kita nggak bisa disamaratakan bahwasanya pemikirannya sama dengan kita. Akhirnya itu menjadi ibaratnya mengena di hati kan begitu Kak Aldi. Ada lagi atau cukup Kak Aldi? Mungkin cukup. Cukup ya. Dari Kak Hadik mungkin Kalau- kelakuan buruknya. Kelakuan buruk banyak. Tapi itu menjadi pengalaman ya, tapi itu jangan menjadi apa ya, menjadi apa untuk dicontoh, jangan. Itu menjadi pengalaman tersendiri kayak gitu loh. Pengalaman buruk saya adalah sering memarahi adik kelas, ya jadi pedo, Terus ya tegas, ya sudah. ya Berarti korbannya itu Kak Aldi ya? Iya. Sering. sering sekali saya marah kepada adik kelas saya. Tapi tentunya ada alasannya dong ketika memarahi adik kelas ya kan? Iya, banyak kan pas itu
kegiatan pramuka kelas 9 kelas 7 Hijau. kelas Ya. 7 rutinan pramuka Jumat itu banyak anak-anak yang bolos Ya. lari-lari Ya. Ya. itu pas CDP-nya itu cuma duduk-duduk nggak Ya. negur atau nggak langsung tindak langsung. Ya. Di situ saya marah Nah. dan saya marahin semua dan Termasuk Kak Aldi berarti Ya. ya? semua pada nangis dan saya itu di situ merasa berdosa banget itu. Dimarahi adik kelas. Minta maaf. Terus ya itu aja pengalaman saya di situ. Dari Kak Puriman, laporan buruknya Lamun buruknya tadi sih udah saya. ada. Kira-kira ada lagi nggak? Kira-kira Ada tambahan lagi nggak? Nggak ada berarti ya kira-kira. ya paling ya ada sih, cuman waktu itu saya sering nyuruh-nyuruh di kelas. Ya gimana ya? Nyuruh tetapi tidak tahu ibaratnya untuk apa sih sebenarnya gitu mungkin. Mungkin oh ya ini saya nyuruh dengan apa ya, pas sayanya waktu lagi kerja dan ada adik kelas yang lewat gitu minta tolong gitu ya. Dan di situ adik kelas merasa kok kelas kayak gini amat gitu ya kan. Kayak apa ya, kayak anaknya aja gitu. Ini harapan yang kemudian belum tercapai gitu loh. Saya pengen harapan ini di pramuka ini, tetapi yang belum tercapai, ya harapan yang belum tercapai di angkatan kalian masing-masing kira-kira itu apa gitu. Kak Aldim, harapan yang belum tercapai pada saat angkatannya Kak Aldim itu apa kira-kira? Yang angkatan Kak Aldi yang pertama adalah membangun ruang pramuka Oh, sanggar gitu. sanggar dengan baik, dan yang kedua Aldi ingin mempunyai pramuka Laskar Pemali itu anggotanya banyaklah, melebihi 100, entah itu dari CDP atau DP. Kuantitas gitu ya. Ada lagi atau cukup? Mungkin cukup. Dari Kak Adik mungkin harapan yang pada saat angkatannya Kak Adik belum ditoreh, belum dicapai itu apa kira-kira? Yang belum dicapai itu belum bisa menjadi juara umum. Juara umum Di Kuati Ranting. Jambran ya? Jambran. Waktu itu di Klampok ya Kak Adik? Di Klampok. Di Klampok. Terus ada lagi nggak harapan yang belum tercapai itu? Harapan yang belum dicapai apa lagi? Itu aja. Itu saja ya? Berarti belum menjadi juara umum pas Jambran itu. Dari Kak Puriman, harapannya yang belum tercapai itu kira-kira apa? Seharusnya ini Kak Andre ini yang harusnya kemudian menjawab lebih karena ada kehalangan yang kemudian diwakilkan oleh Kak Puriman. Ada apa kira-kira Kak Puriman harapan yang belum tercapai itu? Ya mungkin banyak sih ya. Salah satunya yaitu belum bisa apa ya, bersaing dengan apa ya, SMP yang sering juara gitu. Yang pastinya itu juara, entah itu juara LCTP ataupun juara pioneri gitu yang mungkin saya ingat. Berarti itu yang belum tercapai. Ada lagi atau cukup Kak Puriman? Yang mungkin cukup. Saya kira itu ya. Itu yang kemudian menjadi harapan yang belum tercapai dari teman-teman angkatan 16 sampai dengan 18. Dan ini tadi sudah ini kan yang akan menanyakan ini penting sekali, sangat penting sekali, sangat penting sekali, dan harus dijawab dengan jujur dan seksama itu. Kira-kira kan karena angkatan 16, angkatan 17, angkatan 18 itu kan dibimbing ibaratnya hampir dengan pembina, kemudian dengan ibaratnya pembina lapangannya itu kan Ken gitu ya. Kira-kira punya rasa ilfil apa gitu, punya rasa ilfil apa kepada Ken gitu loh selama kemudian itu membimbing kalian. Rasa ilfil ataupun yang kemudian tidak disukai oleh kalian itu apa? Itu saya kira apa ya, normal saja, tidak ada persoalan, tetapi itu menjadi tolak ukur saja sebenarnya. Ya pasti seorang pembina itu pengen menjadikan yang terbaik, tetapi pasti ya dari peserta didiknya itu pasti ada rasa ilfil. Kan nggak ada persoalan terkait dengan itu, silakan nggak apa-apa, itu ceritakan saja, itu menjadi koreksi tersendiri. Yang terpenting Ken itu pengen benar-benar dengan tulus, ibaratnya Laskar Pemali itu di jalan
tersesat di jalan yang benar, kira-kira begitu gitu. Tidak kemudian tersesat di jalan yang salah, kan begitu. Kira-kira ilfil apa yang kemudian teman-teman apa ya hadapi ketika Ken itu membimbing kalian? Rasa ilfil apa dengan Ken gitu loh. Tetapi saya kira itu menjadi pelajaran tersendiri. Dari Kak Adik mungkin rasa ilfil apa pada Ken kira-kira pada saat kemudian Ken itu membimbing angkatannya Kak Adik gitu loh. Gak apa-apa, ceritakan saja, ini menjadi rasa pelajaran. ilfil ketika gak masuk tira pas PBB. Ya, pas PBB itu ya. PBB. Ya di SMA 2 itu ya. Iya. Yang Terus ya berarti ibaratnya oh itu keputusannya memang kurang betul ya Ken ya keputusannya gitu ya. Terus betul. terus Pas nggak sukanya pas berbeda pendapat berbeda pendapat ya. Terus terkait dengan apa itu waktu itu berbeda pendapat? dengan gaya-gaya seperti kolonel, Ya terus baris berbaris, seperti gaya-gaya apa? variasinya variasi. lebih pada variasinya. Berbeda Terus? variasi. Di situ ya berbeda pendapat, saya itu paling nggak suka. Terus Itu aja. aja ya mungkin tadi kenapa kemudian dari Kak Adik pas pada saat kenapa kok saya nggak masuk pada saat di lomba di SMA 2 itu ya pas Kibra ya mungkin itu ada penilaian tersendiri bagi Ken yang kemudian itu menjadi misteri saja, menjadi ibaratnya penilaian dari Ken dan kemudian sama tim itu menjadi penilaian sendiri yang kemudian mungkin itu menjadi ilfil ya. Itu nggak ada persoalan, nggak ada masalah, itu relatif ketika pembimbing sama peserta didik ya seperti itu gitu loh, nggak ada persoalan. Dari Kak Puriman mungkin rasa ilfil kepada Ken itu apa karena sering marah atau sering banting ataupun apa gitu Ya mungkin rasa ilfil saya kepada Ken itu waktu tidak ikut GSC itu di SMA Negeri Oh ya, Brebes iya. itu. Berarti 2017 ya? Ya kalau nggak 2017 ya. Terus ya saya nggak ikut gitu ya. padahal saya mampu gitu Ya padahal saya mampu Iya. itu kan karena saya benar-benar yakin Iya. untuk bisa membanggakan SMP Negeri 1 Anasari gitu. Tapi sampai saat ini saya belum ada rasa yang sangat-sangat tersakiti gitu. Ya mungkin sudah dilupakan itu ya. yang Ilfilnya. berarti terkait dengan keputusannya. Iya. Ya karena memang kita lomba itu nggak semuanya peserta didik Dewan Penggalang itu ikut semua gitu loh. Karena memang ada beberapa saja. Ibaratnya satu regu itu misalkan yang cowok itu ada 8. Padahal ibaratnya dari dewannya ada lebih dari 8. Itu kan harus ada seleksi dan sebagainya. Itu yang menjadi kemudian ya bagi Ken nggak ada persoalan, itu relatif saja karena Ken juga harus bisa memilih terkait dengan posisi yang terbaik kayak gitu loh. Itu kaitannya dengan keputusan gitu ya Kak Puriman. Dari Kak Aldi mungkin rasa ilfil yang kemudian Kak Aldi alami terhadap Ken itu apa kira-kira? Ya semisal ada Evan Ivan kita ya. Terus ketika di hari biasa pas hari Hamin itu kan kayak berasa kayak kesurupan gitu. Kamu ya Aldinya di situ sama teman-teman ya pasti rasa capek ada latihan terus Aldi sama teman capek banget ya, tapi kan kok ngomel tapi sih itu mungkin daya pikiran Ken, mungkin kepemimpinan Ken, setiap pelatih itu punya karakter yang berbeda. Mungkin ini yang terbaik buat tim Aldi. Mungkin ketika di hari H tidak kaget, tidak kekurangan materi, cukuplah. Mungkin itu. Yang kedua, ketika itu namanya apa ya? Ken semisal ya gimana? Pilih kasih kayak gitu. Ya mungkin bukan pilih kasih ya, cuman akrab sama ini. Ya Aldi ngomong di ini kesempatan ini Aldi curahin kesempatan ini buat DP 18 yang waktu itu curhat. Ya semua curhat kan kayak gini.
semoga bisa berubah ya. Setiap karakter beda-beda ya, Terus butuh proses ya. Ketika ada apa event atau acara apa pasti kan nunjuk ini, pasti nunjuk ini. Apalagi pas ada 500 walaupun Pratama Putra Putri berasa ngomong ke Aldi kayak bukan Pratama ya, kok yang ditunjuk ini terus kayak gitu. Pas Aldi ngomong ya mungkin kamu kurang belajar ya, butuh proses, tunjukkan yang terbaik aja pasti nanti juga kepilih kayak gitu. terus ada lagi nggak kira-kira? Ya mungkin udah Ya, saya kira relatif saja itu tidak ada ibaratnya rasa apa ya, kemudian kan marah dan sebagainya. Itu relatif saja, kemudian itu menjadi sikap tersendiri. Bagaimana kemudian Ken itu memberikan apa ya, pembimbingan seperti itu gitu loh. Itu yang kemudian keluar dengan sendirinya yang Ken ajarkan dan sebagainya. Walaupun kemudian Ken itu punya apa ya, teknik sendiri dalam kemudian membimbingnya dan sebagainya. Tetapi karena mungkin ada beberapa yang harus diseimbangkan. Ibaratnya ketika pas memberikan sebuah keputusan, ya itu benar-benar harus benar-benar jernih gitu loh. Harus benar-benar betul bahwasanya oh ya ini keputusannya betul. Tetapi kalau memang itu menjadi keputusannya tetapi tidak bukan diindahkan, tetapi tidak satu paham, itu nggak ada persoalan. Karena setiap keputusan nggak semuanya itu kemudian mendukungnya. Setiap keputusan itu pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Tinggal bagaimana kemudian kemudian tadi apa yang disampaikan ke Aldi itu bisa menempatkan pada posisi yang benar. Itu mungkin yang kemudian Ken apa ya, ajari pada saat angkatannya Kak Puriman, angkatannya Kak Hadi, angkatannya Kak Aldi dan sebagainya. Itu mungkin kaitannya dengan rasa itu. Terima kasih sekali apa yang kemudian diungkapkan. Semoga itu yang menjadi pembelajaran Ken sendiri untuk kedepannya itu lebih baik lagi dalam membimbingnya. Harapan untuk kedepannya untuk Pramuka Laskar Pemali SMA Negeri 1 Wanasari, Pramuka yang kemudian sudah menjadi keluarga kedua kalian. Harapan ke depan itu kira-kira untuk Pramuka SMA Negeri 1 Wanasari itu apa sih? Dari Kak Hadi mungkin harapan ke depannya untuk SMA Negeri 1 Wanasari. Harapannya bisa lebih baik lagi dari sebelumnya, bisa menggunakan atau bisa memberi nama yang lebih baik untuk Pramuka SMP Negeri 1 Wanasari. Terus Nah, itu aja. dan dari Kak Puriman harapannya kira-kira apa untuk kedepannya untuk Pramuka Harapan SMA saya, Wanasari? kalau misalkan dapat informasi apa masalah event-event perlombaan itu, kalau bisa jangan dadakan ya. Misalkan kalau bisa apa ya, Hamin 1 bulan gitu biar persiapannya matang. Iya. Jadi saya harap itu bisa apa ya, menjadi yang terbaik gitu buat nantinya pas perlombaan ya. Mungkin Itu menjadi teknis ya. Ya, Dari Kak Aldi harapannya itu apa? Harapan dari saya pribadi semoga Laskar Pemali sukses dan banyak peminatnya. Semoga alumni-alumni dari SMP Negeri 1 Wanasari bisa nonton di YouTube, dan semoga apa yang dicita-citakan dari Ken maupun pembina maupun penggalang ataupun alumni bisa tercapai. Dan ingat buat yang masih belajar pramuka di SMP Negeri 1 Wanasari, jangan pernah mengkhianati proses, karena proses itu tidak akan mengkhianati apa yang telah Anda laksanakan. Semangat terus untuk berlatih, semangat terus untuk belajar, karena hidup itu cuma satu kali. Mungkin di kesempatan ini kita belajar sungguh-sungguh, tapi besok kita tidak bisa memetik, karena semua itu butuh proses. Mungkin entah itu 1 bulan, entah itu 1 tahun, atau itu berapa tahun, mungkin kita bisa memetik, karena
apa yang kita beri, apa yang kita laksanakan itu butuh proses, tidak instan. Semua itu ya apa yang Allah berikan kepada kita, mungkin itu yang terbaik. Mungkin itu saja. Ya, mungkin tadi harapan kedepannya untuk gerakan Pramuka SMP Negeri Sari, satu kalimat yang menjadi unsur pendorong untuk teman-teman gerakan pramuka di seluruh dunia. Kira-kira satu kalimat saja ya dari kalian, satu kalimat yang menjadi untuk penutup ini, yang menjadi unsur pendorong untuk gerakan pramuka di seluruh dunia. Dari Kak Aldi dulu deh, satu kalimat saja. Siap berproses. Siap berproses. Dari Kak Hadi. Semangat dan terus raih cita-cita. Dari Kak Puriman. Berani perih atau berani berani bercita-cita yang kuat dan tinggi untuk pramuka Indonesia. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Tadi sudah berbincang-bincang dengan Purna Angkatan 16, Purna Angkatan 17, dan Purna Angkatan 18 terkait dengan beberapa yang kemudian flashback yang sudah dilaksanakan pada saat angkatan mereka. Semoga kemudian itu menjadi pembelajaran ke depannya. Untuk hari ini semoga lebih baik lagi untuk gerakan Pramuka SMP Sultan Sari, dan kemudian teman-teman yang kemudian sudah purna menjadi kedepannya menjadi yang kemudian menjadi kebanggaan orang tua, menjadi kebanggaan agama, nusa dan bangsa, dan kemudian menjadi sukses. Itu yang paling penting poinnya. Jadi mungkin itu saja untuk hari ini. Semoga ke depan kita semua dalam keadaan sehat dan tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan karena pandemi belum berlalu. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.